Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, Yesus mengucapkan kata-kata ini pada hari raya pentabisan Bait Allah, yaitu Hanukkah. Hari raya yang didirikan oleh Yudas Makabe untuk memperingati pembersihan Bait Allah dan pemulihan pelayanannya setelah pengotoran oleh Antiochus Epiphanes. Yesus berdiri di serambi Salomo di Bait Suci Yerusalem. Salomo adalah anak Daud, gembala muda yang diurapi Tuhan sebagai Raja Israel 1000 tahun sebelum Yesus. Perkataan Yesus di sini adalah jawaban atas kerumunan orang Yahudi yang bertanya kepadanya, "Sampai kapan engkau akan membiarkan kami dalam kegelisahan? Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami dengan jelas." Saudara-saudari, Yesus menjawab seperti yang ditanyakan karena setiap orang Yahudi pada waktu itu tahu bahwa rumah Tuhan adalah Bait Allah. Setiap orang Yahudi tahu bahwa mereka adalah umat pilihan. Setiap orang Yahudi tahu bahwa domba-domba tidak akan mengikuti suara lain selain suara tuannya. Setiap orang Yahudi tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kehidupan kekal. Yesus berbicara dengan sangat jelas. Berapa banyak dari mereka yang mengizinkan perkataan Yesus menembus hati mereka? Berapa banyak dari mereka yang akan membiarkan Yesus menyembuhkan kebutaan rohani mereka dan melihat bahwa Dia adalah Mesias? Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah seperti yang Dia katakan? Jika ya, apakah kita mau mengikutinya sepenuhnya, menolak untuk mendengarkan suara lain yang bukan dari Tuhan? Saudara-saudari, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Pernyataan ini mengungkapkan kerinduan besar Yesus untuk menarik orang-orang yang mendengarkannya lebih dalam lagi ke dalam pemahaman akan hubungannya sebagai anak Allah dengan Allah Bapa. Perkataannya di sini membangkitkan Mazmur 100 ayat 3 yang kita doakan hari ini. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita. Kita adalah miliknya, umatnya, kawanan domba yang digembalakannya. Kita adalah umatnya, domba-domba dari kawanannya. Katekismus mengajarkan, Allah berkenan di dalam kebaikan dan kebijaksanaannya untuk menyatakan dirinya dan memberitahukan misteri kehendaknya. Kehendaknya adalah agar manusia memiliki jalan masuk kepada Bapa melalui Kristus, firman yang telah menjadi manusia di dalam Roh Kudus dan dengan demikian menjadi pembagi dalam kodrat ilahi. Saudara-saudari, kita dapat menghakimi orang-orang Yahudi karena tidak melihat apa yang tampak jelas. Tetapi seberapa sering kita buta terhadap realitas yang luar biasa, bahwa kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena Allah telah memilih untuk menyatakannya kepada kita. Yesus, firman yang menjadi manusia, tidak dapat berbicara dengan lebih jelas kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada kita daripada yang Ia lakukan. Katekismus juga sama jelasnya mengatakan, Allah yang tinggal dalam terang yang tidak dapat didekati, ingin mengkomunikasikan kehidupan ilahinya sendiri kepada manusia yang Ia ciptakan dengan bebas, untuk mengadopsi mereka sebagai anak-anaknya di dalam anaknya yang tunggal. Dengan menyatakan dirinya,
Allah ingin membuat mereka mampu merespon Dia, mengasihi Dia jauh melebihi kemampuan alamiah mereka. Saudara-saudari, jika kita telah buta terhadap kasih dan belas kasihan Allah yang besar ini, marilah kita mulai saat ini berkomitmen untuk bergabung dalam pujian seperti yang baru saja kita doakan dalam Mazmur 100 ayat 1-2. Bermazmurlah bagi Tuhan, hai segala negeri, beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita adalah umatnya, kita adalah domba-domba dari kawanannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.